Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Egi Arman Ramdhani, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan ini, di program pengabdian kepada masyarakat internasional untuk pekerja migran Indonesia, kerjasama dari berbagai perguruan tinggi dengan LSM Sharing dan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, saya ingin mempresentasikan paparan saya terkait dengan transaksi valuta asing, pekerja migran Indonesia, dan devisa negara. Secara umum, paparan saya ini akan dibagi menjadi 3 poin utama, yakni pertama transaksi valuta asing, yang kedua devisa negara, dan ketiga adalah akad yang digunakan dalam transaksi valuta asing. Sebelum ke slide selanjutnya, kita akan pahami dulu valuta asing yang dimaksud di sini adalah mata uang selain mata uang domestik. Sebagai orang Indonesia, maka pengertian ini adalah selain mata uang rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berada di Malaysia, sekarang sebagai pekerja migran Indonesia, ringgit Malaysia adalah valuta asing dalam perspektif kita atau pandangan kita sebagai orang Indonesia. Nah, valuta asing ini atau antar mata uang ini akan saling bertukar atau ditransaksikan. Nah, transaksi ini yang kemudian kita kenal dengan istilah nilai tukar atau kurs, yakni kesepakatan terhadap pembayaran dua mata uang asing atau dua mata uang yang berbeda dari negara masing-masing. Contoh di bawah ini adalah gambar rupiah dengan gambar ringgit Malaysia. Bapak Ibu yang hari ini bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, menerima gaji ataupun pendapatan dalam bentuk ringgit dan ingin menggantinya dengan mata uang rupiah, maka proses pergantian inilah yang kita sebut dengan nilai tukar atau kurs. Dalam ekonomi, kurs itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurs beli, yakni kurs yang digunakan bank ataupun money changer untuk membeli valuta asing dari kita sebagai nasabah atau sebagai konsumen. Maka kita dalam hal ini punya valuta asing. Misalnya saya punya ringgit Malaysia, datang ke money changer, maka saya akan menggunakan kurs beli yang ada. Sebaliknya, kalau saya punya rupiah dan sedang butuh ringgit Malaysia karena akan berangkat ke Malaysia, saya akan mendapatkan atau menggunakan kurs jual. Nah, tentu Bapak Ibu sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini. Dan kita tahu bahwa kurs jual itu nilainya lebih tinggi daripada kurs beli. Nah, di antara dua kurs itu ada namanya kurs tengah. Kurs tengah inilah yang kemudian biasa dipublikasikan dalam berita. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat berita berapa nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia, nah yang Bapak Ibu lihat adalah kurs tengah ini. Misalnya saya di sini menampilkan grafik dari pergerakan nilai tukar rupiah dengan ringgit Malaysia. Terlihat naik turun, walaupun sebenarnya kenaikan dan penurunannya tidak terlalu jauh, tapi karena rasio yang digunakan dekat, jadi seakan-akan pergerakan naik turunnya drastis. Ini misalnya tanggal 27 September 2023, kursnya dibuka di angka 3.315. Dan pada tanggal 11 Oktober tahun 2023, kurs ringgit dengan rupiah adalah 3.317. Yang mudahnya kita semua sudah paham bahwa per 1 ringgit itu kita dapat rupiahnya 3.300-an, kurang lebih. Ini kurs tengah. Berarti nanti di money changer itu kalau Bapak Ibu menggunakan punyanya ringgit mau tukar ke rupiah, angkanya akan lebih rendah daripada 3.317. Atau sebaliknya, saya mau ke Malaysia, mau tukar ringgit, angkanya akan lebih tinggi dari 3.317. Misalnya
3.400 atau 3.450. Atau berapa ini tergantung dari money changer. Nah, itu konsepsi kurs yang saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa untuk melihat pergerakan berapa nilai tukar ringgit dengan rupiah hari ini. Nah, konsepsi yang kedua yang akan kita bahas adalah devisa negara. Saya yakin juga ini kata yang cukup familiar, tapi akan kita lihat pengertiannya apa sih. Yang pertama, devisa negara adalah alat pembayaran untuk transaksi internasional. Ini berarti sekumpulan valuta asing atau mata uang asing yang ada di satu negara. Tujuan ada devisa negara adalah untuk alat transaksi internasional. Ya, misalnya kita hari ini di Indonesia sedang mengalami masa kekurangan beras karena sedang kemarau. Harga beras sedang naik. Bagaimana cara negara untuk menurunkan harga beras? Menambah pasokan beras. Salah satu caranya adalah mengimpor beras dari beberapa negara tetangga. Misalnya saja, katakanlah Indonesia mengimpor beras dari Malaysia. Maka Indonesia akan membutuhkan ringgit Malaysia dalam jumlah yang besar karena kita mengimpor banyak beras. Nah, fungsi devisa itu di sana untuk membayar pedagang atau petani Malaysia yang memiliki beras dan kita beli dengan ringgit. Fungsi kedua adalah untuk membayar utang. Berarti misalnya Malaysia memberikan pinjaman kepada kita dalam mata uang ringgitnya. Nah, kita nanti bayar utangnya pakai ringgit lagi. Dan yang ketiga adalah sumber kekayaan negara. Jadi satu negara itu dikatakan dia memiliki kekayaan yang besar kalau nilai devisanya besar. Makanya negara berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak mungkin devisa. Nah, pertanyaannya dari mana kita dapat devisa? Setidaknya ada 5 sumber devisa itu. Pertama, kegiatan ekspor. Semakin banyak kita mengekspor barang, menjual barang dalam negeri ke luar negeri, maka kita akan semakin banyak dapat devisa. Nah, itu dia makanya pemerintah sangat mendorong ekspor. Yang kedua adalah wisatawan asing. Semakin banyak turis mancanegara datang ke Indonesia, maka kita akan semakin banyak devisa karena mereka datang membawa mata uang negara asalnya. Yang ketiga, pungutan bea masuk. Berarti ini dari barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Yang keempat adalah bantuan luar negeri. Dan yang kelima, yang sekarang Bapak Ibu perankan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bapak Ibu adalah sumber dari devisa negara. Maka akan sangat familiar lah istilah pahlawan devisa. Kenapa? Karena WNI yang bekerja di luar negeri atau pekerja migran Indonesia ini adalah orang-orang yang membawa mata uang asing dari negara tempat dia bekerja. Tentu saja, kalau Bapak Ibu bekerja di Malaysia, akan diberikan gaji dengan mata uang ringgit Malaysia. Mata uang itu Bapak Ibu kirimkan. Hasil dari bekerjanya dikirim ke dalam negeri. Transfer. Atau dibawa pulang dalam bentuk uang tunai. Nah, itulah yang kemudian menjadi sumber devisa bagi negara. Istilah mentransfer gaji itu yang kemudian dalam ekonomi kita sebut remitansi. Jadi semakin banyak gaji yang diterima dan semakin banyak juga PMI yang kita miliki, maka devisa kita akan semakin besar. Tadi kebutuhan kita untuk menutupi transaksi impor, membayar hutang, dan kekayaan negara kita berarti semakin besar. Maka pantaslah para PMI atau warga negara yang bekerja di luar negeri disebut sebagai pahlawan devisa. Pahlawan, orang yang berjasa sangat besar. Nah, di bawah ini data yang menarik untuk dilihat.
Menurut data dari Bank Indonesia, per tahun 2023 ini, sampai dengan kuartal 2, jumlah remitansi atau pembayaran gaji yang ditransfer ke dalam negeri dari para pekerja migran itu nomor satu dari Arab Saudi. Karena ini juga merujuk data jumlah pekerja migran yang bekerja di Arab Saudi memang paling tinggi. Jumlahnya, dananya 711 juta US dollar. Nah, yang menarik nih yang kedua, jadi negara dengan remitansi atau transfer dari para pahlawan devisa yang terbesar adalah negara tetangga kita, Malaysia, 663 juta US dollar. Nah, di sini adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi, bekerja di luar negeri dan mengirimkan hasil kerjanya ke dalam negeri. Proses itulah yang menjadikan Bapak Ibu disebut sebagai pahlawan devisa. Bayangkan, belum selesai tahun 2023 sudah mentransfer uang dalam mata uang ringgit Malaysia senilai 663 juta US dollar. Yang ketiga baru Taiwan, keempat Hong Kong, tipis saja sedikit, dan sisanya negara lain. Ini termasuk beberapa negara-negara Timur Tengah, beberapa negara Asia, di Singapura misalnya. Jumlahnya tidak lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Jadi Malaysia dalam hal ini posisi kedua terbesar untuk remitansi. Sudah layak menjadi pahlawan devisa Bapak Ibu yang bekerja di Malaysia. Nah, bagian ketiga ini adalah tentang akad yang digunakan dalam transaksi valuta asing. Secara spesifik memang ini mengikat kepada umat Islam, kaum muslimin. Tapi jika pun ini dipraktikkan dan dilakukan oleh yang tidak beragama Islam, tidak masalah. Karena prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, akad ini semata-mata untuk melindungi supaya pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang dirugikan. Jadi dalam Islam, tukar-menukar uang yang berbeda jenis itu sudah dikenal. Jauh sebelum Islam lahir sudah ada. Misalnya pada saat Nabi Muhammad hidup, pertukaran dinar dan dirham. Itu dua jenis mata uang yang berbeda. Dinar dari Romawi sebelah barat, dirham dari Persia sebelah timur. Nah, di kita misalnya rupiah dengan ringgit. Bagaimana cara menukarnya? Para ulama sudah bersepakat, kemudian keluar fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2022 tentang jual beli mata uang asing. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama, transaksi mata uang asing itu hukumnya boleh. Nah, tapi satu, tidak untuk spekulasi. Dalam bahasa agamanya maisir, berjudi, untung-untungan. Jadi misalnya Bapak Ibu menukar ringgit dengan rupiah, atau sebaliknya menukar rupiah dengan ringgit, tapi punya harapan nanti nilainya berubah supaya dapat keuntungan dari selisih perubahan harga. Jadi Bapak Ibu timbun misalnya. Sekarang Bapak Ibu memperkirakan nilai ringgit akan terus naik. Bapak Ibu simpan itu ringgit dalam jumlah banyak, timbun. Nah, itu dilarang. Tidak untuk berspekulasi. Dalam bahasa agama tadi maisir. Nah, kalau tidak boleh untuk apa dong transaksi tukar-menukar ringgit dengan rupiah? Nah, itu yang kedua ketentuannya. Ini untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga. Jadi jika menukar mata uang asing untuk transaksi misalnya membeli kendaraan di rumah, kampung halaman, beli mobil, beli motor, itu boleh karena ada transaksi yang digunakan. Atau mau ditabung untuk tabungan hari tua atau untuk tabungan pendidikan anaknya, nah itu boleh. Karena ada tujuannya bukan untuk berspekulasi. Memang uangnya disimpan, tapi tujuannya untuk disimpan berjaga-jaga atau untuk rencana di kemudian hari. Itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah nilainya harus sama
dan tunai. Nah, jadi kalau mata uang yang berbeda itu, kalau mata uang yang ini sama misalnya 100.000 harus ditukar dengan 100.000 selembar dengan 2.000 senilai 100.000 juga, berarti 50 lembar. Tidak boleh dikurangi. Dan tunai berarti tidak dikredit atau dianjuk. Yang keempat ketentuannya, apabila berlainan, beda mata uang, ringgit dengan rupiah, maka harus menggunakan kurs yang berlaku pada hari itu. Tadi seperti yang kita sudah lihat di slide sebelumnya, misalnya ringgit itu 1 ringgit 3.300. Maka saat kita transaksi, kita menggunakan kurs yang berlaku pada hari itu. Karena kurs naik turun tiap hari. Nah, ada 5 rukun. Saya yakin secara praktik Bapak Ibu sudah biasa ini. Tapi ini kita lihat dalam kaidah Islamnya, harus ada penjual, Bapak Ibu, sebagai yang punya ringgit atau yang punya rupiah. Ada pembeli, berarti money changer atau bank. Yang ketiga ada mata uang yang diperjualbelikan. Nah, berarti ada rupiahnya, ada ringgitnya. Yang keempat nilai tukar. Berapa nilainya? Misalnya 1 ringgit 3.300. Nah, itu. Kemudian yang kelima ada ijab kabul, sigotnya. Nah, ijab kabul ini sini boleh dalam bentuk lisan. Misalnya kalau saya di Sunda misalnya napi meser, napi ngical, ataupun ditransaksikan pakai bahasa Indonesia biasa, atau dalam transaksi digital hari ini, misalnya Bapak Ibu punya handphone, saat Bapak Ibu eh, mengetikkan PIN dan sejumlah dalam handphone itu, mobil bankingnya, itu sebenarnya sudah akan juga. Nah, tadi berkaitan dengan dia harus tunai, maka transaksi kita dalam handphone ini kita juga tunai. Berarti pada saat itu kita ketik transfer atau misalnya tukar, pada saat itu pula uangnya sudah bertukar tunai. Nah, dalam transaksi valuta asing ada 4 jenis transaksi setidaknya yang paling dasar. Dari 4 ini yang diperbolehkan adalah yang pertama, yakni transaksi spot. Ini berarti transaksinya tunai pada hari itu. Dalam bahasa hadisnya itu ya dia harus dari tangan ke tangan. Nah, ulama kemudian berdiskusi karena transaksi valuta asing atau kursnya itu dia hanya berlaku pada hari kerja, maka diperbolehkan untuk menunda penyelesaiannya maksimal 2 kali 24 jam atau 2 hari. Nah, misalnya transaksinya itu di hari Sabtu dan hari itu kan dia transaksi tidak ada atau dalam pengertian ekonomi dia transaksinya mengikuti hari kerja sebelumnya, hari Jumat. Bapak Ibu tidak bisa itu menukar karena banknya tutup. Tapi sudah kadung itu masuk di transaksi. Disepakati harganya hari Jumat, tapi pemberiannya itu hari Senin. Nah, itu diperbolehkan. Jadi ada waktu penyelesaiannya 2 kali 24 jam. Tapi 3 transaksi lain di valuta asing dilarang atau diharamkan, yakni forward, swap, dan option. Karena ketiga transaksi ini mengandung judi atau maisir, ada untung-untungan yang tadi di awal kita sebut ada spekulasi. Misalnya forward, transaksinya untuk hari ini, kemudian penyerahannya nanti, ataupun transaksi swap dia menggabungkan transaksi valuta asing atau transaksi option, dia tidak diserahkan pada hari itu atau tidak menggunakan kurs yang berlaku pada hari itu. Nah, tidak boleh. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pekerja migran menukar valuta asingnya dengan rupiah dari ringgit ke ini sudah biasa menggunakan asing. Jadi tidak perlu bingung apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Insya Allah sudah. Asalkan dia transaksinya tunai. Maksimal penundaan penyerahan uang asing itu 2 kali 24 jam. Insya Allah. Sudah sesuai dengan ajaran Islam. Itu kurang lebih
yang bisa saya sampaikan terkait dengan transaksi valuta asing, pekerja migran Indonesia, dan devisa negara. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan bersama, Bapak Ibu bisa bertanya, nanti difasilitasi oleh panitia bagaimana formatnya, dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.